Pengembangan IHSG di Indonesia menggunakan neural network oleh kelompok 5. SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals. Dalam SDGs, terdapat 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Salah satunya pada poin ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur yang artinya membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Infrastruktur yang kuat menjadi faktor penting bagi kelancaran perekonomian. Infrastruktur yang baik mencakup transportasi, energi, telekomunikasi, serta akses ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan internet. Ketika infrastruktur kuat, maka orang akan terhubung dan bekerja sama dalam inovasi baru. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi. Inovasi dapat mencakup pengembangan teknologi baru, praktik bisnis yang berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Namun, untuk membantu memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan inovasi yang berkelanjutan, perlu investasi baik dari pemerintah maupun dari swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu tempat untuk berinvestasi adalah pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang menyediakan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Di Indonesia, investor yang berminat untuk berinvestasi dapat berinvestasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Saat ini, BEI memiliki 35 jenis indeks saham di mana salah satunya adalah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Apa itu IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan? Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di pasar global, IHSG juga dikenal sebagai Indonesia Composite Index atau IDX Composite. IHSG dihitung dengan menggunakan rata-rata berimbang berdasarkan jumlah saham di bursa atau Market Value Weighted Average Index. Lalu, bagaimana kondisi IHSG di Indonesia pada saat ini? Dilansir dari beberapa sumber, diketahui bahwa IHSG naik sebesar 0,92%. Pergerakan IHSG ini bisa mempengaruhi investasi di pasar saham secara langsung maupun tidak langsung. Ketika IHSG naik, biasanya investor cenderung merasa optimis dan percaya diri dalam berinvestasi karena menganggap kondisi pasar saham stabil dan potensial untuk mendapatkan keuntungan. Kenaikan IHSG juga menunjukkan bahwa pasar saham sedang dalam kondisi yang positif karena sebagian besar saham yang tercatat di BEI juga mengalami kenaikan. Hal ini bisa mendorong minat investor untuk melakukan pembelian saham. Kami memilih data IHSG yaitu karena IHSG berupa grafik saham yang menunjukkan adanya pergerakan rata-rata seluruh saham di dalam bursa efek. Dengan adanya grafik IHSG, para pelaku pasar modal dapat melihat ringkasan kondisi pasar modal BEI secara real time tanpa harus menganalisis instrumen saham satu persatu. Oleh karena itu, kami melakukan prediksi untuk membantu dalam meramalkan model IHSG di masa yang akan datang menggunakan metode peramalan neural network. Lalu, apakah kalian tahu apa itu neural network? Artificial Neural Network atau yang biasa disebut dengan neural network atau NN merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia dalam melaksanakan pengenalan pola. Kelebihan utama dari NN adalah mampu mengatasi adanya pola nonlinear dalam suatu data runtun waktu serta mampu mengolah data dalam jumlah besar. Dari berbagai metode machine learning, metode terbaik yang dapat dipakai untuk menghadapi ketidakpastian dari indeks harga saham adalah metode Artificial Neural Network. Berikut merupakan data IHSG sektor industri di Indonesia dari periode 31 Januari 2021 hingga 4 Juni 2023. Selanjutnya akan dilakukan peramalan IHSG sektor industri Indonesia menggunakan metode neural network dalam 12 periode ke depan.
Berikut merupakan deskriptif data IHSG sektor industri di Indonesia. Berdasarkan time series plot, diketahui bahwa secara visual data mengalami pola tren naik karena terjadi kenaikan jangka panjang dari waktu ke waktu yang cukup signifikan pada data. Lalu, diperoleh nilai minimum sebesar 926,25, nilai maksimum sebesar 1365,38, dan rata-rata sebesar 1119,36. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan peramalan menggunakan metode neural network dengan 2 neuron, dengan asumsi threshold sebesar 0,05 dan step max 1000, diperoleh nilai MAPE sebesar 1,78. Dan setelah memenuhi salah satu asumsinya, maka perhitungan komputasi dihentikan, dan diperoleh plot peramalan seperti yang tertera pada layar. Berdasarkan perhitungan peramalan menggunakan metode neural network dengan 3 neuron, dengan asumsi threshold sebesar 0,05 dan step max 1000, diperoleh nilai MAPE sebesar 1,79, dan setelah memenuhi salah satu asumsinya, maka perhitungan komputasi dihentikan dan diperoleh plot peramalan seperti yang tertera pada layar. Berdasarkan perhitungan peramalan menggunakan metode neural network dengan 5 neuron dengan asumsi threshold sebesar 0,05 dan step max 1000, diperoleh nilai MAPE sebesar 1,77, dan setelah memenuhi salah satu asumsinya, maka perhitungan komputasi dihentikan dan diperoleh plot peramalan seperti yang tertera pada layar. Berikut merupakan plot perbandingan peramalan data IHSG menggunakan metode neural network dengan 2 neuron, 3 neuron, dan 5 neuron. Lalu dilakukan perbandingan nilai MAPE di antara ketiganya, dan diperoleh bahwa 5 neuron merupakan metode yang terbaik karena memiliki nilai MAPE yang terkecil, yaitu sebesar 1,77. Selanjutnya, dilakukan peramalan pada data IHSG selama 12 periode ke depan dengan menggunakan metode terbaik, yaitu neural network dengan 5 neuron, dan diperoleh hasil peramalan seperti yang tertera pada layar. Berikut merupakan plot hasil peramalan menggunakan metode neural network dengan 5 neuron. Berdasarkan plot tersebut, dapat dilihat bahwa pola data hasil peramalan cenderung mengikuti pola data aktualnya. Plot tersebut juga memperlihatkan bahwa indeks harga saham gabungan sektor industri di Indonesia selama 12 periode ke depan cenderung mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil analisis data IHSG sektor industri di Indonesia menggunakan metode neural network, diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, neural network dengan 5 neuron merupakan model terbaik karena nilai MAPE yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan 2 neuron dan dengan 3 neuron, yaitu sebesar 1,77% atau kurang dari 10%, yang menandakan bahwa peramalan yang dihasilkan adalah sangat akurat. Yang kedua, grafik perbandingan data aktual dan hasil peramalan menggunakan neural network dengan 5 neuron cenderung sama atau pola data hasil peramalan cenderung mengikuti pola data aktualnya. Dan yang ketiga, hasil peramalan selama 12 periode ke depan cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu sarannya yaitu dengan kenaikan IHSG dalam 12 periode ke depan perlu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi dengan meningkatkan infrastruktur di setiap daerah guna memudahkan dalam mengembangkan industri yang aman dan mengangkat perekonomian Indonesia. Selain itu, masyarakat perlu mengembangkan potensi dan meningkatkan sumber daya manusia yang baik bagi kemajuan industri dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai tujuan dari SDGs. Sekian analisis dari kami kelompok 5 and thanks for watching guys.